Halo, semangat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya bersama kawan-kawan dari Big Pack Indonesia berada di anjungan Hotel Tongkonan Lempe untuk menikmati keindahan panorama negeri di atas awan. Hotel ini berada di puncak Lolai yang berada pada ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut yang menjadikannya tempat yang strategis untuk menikmati panorama keindahan negeri di atas awan. Dan tempat ini berada 15 km dari Rentepau, ibu kota Toraja Utara, dan masih masuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Mantap, mantap. Karena waktu sudah menunjukkan 6.30 pagi, saya akan kembali ke kamar untuk mandi dan bersiap-siap. Nah, kalau teman-teman lihat, bangunan kayu ini adalah lokasi di mana kamar-kamar kami berada ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya berangkat teman-teman. Tapi sebelum kami meninggalkan hotel, panitia meminta kami untuk kembali ke Anjungan untuk foto grup terlebih dulu. Di atas awan, Lolai Lempe. Tongkonan Lempe. Ya, salah satu peserta kita usianya berapa Om? 69. Ini 68. Saya 27 lari, 27 lari. Oke, sekarang waktunya kami untuk meninggalkan hotel dan menuju ke spot berikutnya. Masih apa? Hah? Ya. Dari Hotel Tongkonan Lempe yang berada di Puncak Lolai, kami mulai berjalan turun menuju ke Rentepau untuk menuju ke spot berikutnya yaitu Ketekesu yang berjarak 16 km dari sini teman-teman. Dulu. Sesampainya di desa wisata Ketekesu, kami disuguhi dengan pemandangan sawah di depan. Dan begitu masuk lebih dalam lagi, di mana kami akan memarkir motor-motor, di sini kami langsung melihat sederetan rumah-rumah adat Toraja yang disebut Tongkonan. Ya, buat teman-teman ketahui, bangunan rumah dengan desain atap yang menyerupai kapal itu disebut Tongkonan ya teman-teman. Kita lagi di Ketekesu. Mau ngopi dulu ya, buka. Ngopi ya? Ketetesu namanya ya. Susu. Di dalam sini kami akan melihat makam tradisional adat Toraja. Dan yang kita lihat tongkonan dengan dekorasi seperti matahari itu adalah juga makam teman-teman.
di dalam itu 8 orang. Oh, punya keluarga. Patungnya juga kali ya. Hah? Dibikinin patungnya. Iya. Halo Om. Halo. Biar saya ada Om. Maksudnya. Siap Om. Kitanya di mana? Jangan dekat-dekat lah. Nah, peti kayu yang menempel di tebing itu juga merupakan makam ya teman-teman. Dan ini khas Toraja. Ini waktu pas dia. Setelah kami naik lebih tinggi lagi, kami menemukan sebuah goa yang juga merupakan makam di sini teman-teman. Selesai mengambil gambar dan foto-foto, kami pun segera berangkat untuk menuju ke spot berikutnya, yaitu patung Yesus Memberkati yang berada di Makale, atau lebih tepatnya berada di puncak Buntu Burake. Jaraknya sekitar 19 kilo dari sini teman-teman. Singkat cerita, saat ini saya sudah berada di lokasi patung Yesus Buntu Burake. Kita boleh berbangga teman-teman, karena patung Yesus ini diklaim sebagai patung Yesus tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan patung Yesus Christ the Redeemer yang berada di Rio de Janeiro, Brazil. Oke teman-teman, sekarang waktunya kami meninggalkan Toraja untuk long riding menuju ke Mamuju. Total jarak yang harus kami tempuh hari ini adalah 408 km. Untuk menuju ke Mamuju, kami akan melewati jalur yang sama yang kami lewati sewaktu kami berangkat dari Makassar kemarin, teman-teman. Jadi dari Toraja ini kami akan turun ke selatan, melewati Enrekang, Pindrang, kemudian di Pindrang nanti ada persimpangan di mana kalau kita lurus akan kembali ke Makassar, dan kalau ke kanan kita akan ke arah Majene, Mamuju, teman-teman, dan kita akan ke kanan.
di depan ini adalah gerbang perbatasan Toraja, di mana video part pertama kemarin berakhir ya teman-teman. Sesuai agenda hari ini, sebelum masuk Mamuju nanti kami akan berhenti di Majene. Kami akan main ke rumah Om Fandi, karena Om Fandi akan menjamu semua peserta jelajah Sulawesi di rumahnya. Nah, sekarang saya sudah berada di ruas Pinrang menuju ke Majene dan masih harus riding 110 km lagi untuk tiba di rumah Om Fandi. Kami tiba di rumah Om Fandi di Majene pukul 6:30 kira-kira ya teman-teman. Dan kemudian setelah acara jamuan makan selesai, kami melanjutkan perjalanan ke Mamuju yang jaraknya 141 km, sehingga kami tiba di hotel kami, Hotel Meganita Mamuju itu sudah sangat larut, jam 11 malam teman-teman. Karena sudah lelah dan juga hari sudah gelap, saya tidak punya footage pada saat jamuan di rumah Om Fandi di Majene, dan juga perjalanan saya ruas Majene ke Mamuju teman-teman. Untuk itu video saya akhiri di sini dan sampai jumpa besok teman-teman. Semangat pagi teman-teman semua. Hari ini adalah hari ketiga kami riding dalam rangkaian touring BMI Jelajah Sulawesi. Dan pagi ini kami meninggalkan hotel pertama-tama untuk menuju ke Pantai Manakara untuk melakukan foto bersama. Lokasi pantai ini tidak jauh teman-teman, hanya 1,2 km dari Hotel Meganita tempat kami menginap. Selesai foto-foto, kami mulai riding menuju ke Palu. Total jarak tempuh 400 km, hampir sama dengan kemarin teman-teman. Jadi perjalanan kami cukup panjang. Dan sebagai perhentian pertama nanti kami akan berhenti di Tobadak, tepatnya rumah makan Benteng, untuk makan siang. Jarak Mamuju ke Tobadak itu 113 km teman-teman. Di ruas ini kami melihat penjual kelapa dan kami putuskan untuk istirahat minum kelapa terlebih dulu. Tapi saya tidak tahu apa nama daerahnya teman-teman.
kampung buat saya, Mas. Lu kalau mau Sejauh ini sejak kami berangkat dari Mamuju, kualitas jalannya oke teman-teman. Aspalnya mulus dan bagus. Nah, mulai dari perempatan ini, semenjak kami belok ke kanan, jalan dari sini hingga ke Tobadak, jalannya cenderung lurus-lurus saja teman-teman. Dan di kiri kanan jalan ramai rumah penduduk. Kami tiba di rumah makan Benteng Tobadak sekitar jam 2:30 dan sepertinya kami adalah grup terakhir yang makan di sini karena grup lain sudah selesai dan sudah berangkat. Dan oleh karenanya kami cepat saja makan kemudian segera berangkat lagi teman-teman. Nah, ini adalah ruas jalan antara Tobadak dengan Pasangkayu. Jalanan di sini asik teman-teman. Jalanannya mulus dan mulai ada tikungan-tikungan di sini. Perjalanan kami masih panjang teman-teman. Jarak dari Tobadak hingga ke Palu itu masih 275 km lagi.
Nah, saat ini kami melintas di wilayah perkebunan sawit. Di sini ada beberapa bagian jalan yang rusak, teman-teman. Ini adalah salah satunya, dan ada juga di beberapa bagian yang tidak saya tampilkan di video. Nah, tapi mengenai kondisi jalan, sejak kami start dari Mamuju hingga ke Palu hari ini, boleh saya katakan sangat baik, teman-teman. Boleh saya katakan mulus jalannya. Ya, mengingat semalam pada saat kami melintas dari Majene ke Mamuju, kami melewati jalan yang kondisinya sangat boleh katakan parah, teman-teman, karena 2-3 km mulus, kemudian jalan rusak, jalan lagi 2-3 km mulus, jalan rusak lagi. Hari ini oke, teman-teman. Di bundaran Tugu Smart Pasangkayu, kami putuskan untuk stop menunggu beberapa teman yang tertinggal sambil kami istirahat dan foto-foto. Dari sini hingga ke Palu jaraknya masih 115 km. Nah, tapi karena hari sudah mulai gelap, mohon maaf saya tidak mengambil footage di ruas ini, teman-teman. Singkat cerita, saya bersama klub TDR tiba di Palu sekitar jam 8 malam, dan kami langsung ke Tanaris Coffee untuk mengikuti acara deklarasi BMI Sulawesi Tengah. Tepuk tangannya yang meriah untuk BMI Sulawesi Tengah. Mana tepuk tangannya? Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk BMI Sulawesi Tengah. Sudah sah jadi member BMI untuk chapter Sulawesi Tengah. Akhirnya sekitar jam 11 malam kami tiba di hotel, teman-teman. Dan kami langsung saja beristirahat. Dengan demikian, video saya akhiri di sini. Sampai jumpa dalam part berikutnya. Bye.